Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan saya Dr. Zule, sahabat Anda belajar ilmu kehidupan. Nah, sahabat belajar, pernahkah sahabat belajar merasa sedang banyak hal yang harus dikerjakan, tapi hanya bisa diam saja, tidak ada satu pun yang dikerjakan seperti ngehang atau non-responsifnya komputer ketika terlalu banyak file yang dibuka? Bila sahabat belajar pernah menemukan kondisi ini, kemungkinan sahabat belajar mengalami kondisi yang disebut burnout. Apa itu burnout? Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan atau kronis di lingkungan kerja atau situasi lainnya. Ini adalah respons yang umum terjadi pada seseorang yang terus-menerus mengalami tekanan yang berlebihan dan merasa tidak mampu mengatasi atau memenuhi tuntutan yang ada. Ada beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan burnout. Di antaranya, 1. Beban kerja yang berlebihan. Jika Anda terus-menerus bekerja dalam kondisi yang membutuhkan waktu dan energi yang berlebihan, tanpa adanya kesempatan untuk pulih, Anda berisiko mengalami burnout. Terlalu banyak tuntutan kerja, deadline yang ketat, atau beban tanggung jawab yang terlalu besar dapat menguras energi dan menyebabkan kelelahan. Contoh terlalu banyak tuntutan kerja, misalnya Anda bekerja dengan seorang atasan yang terlalu banyak memberikan tugas sehingga Anda terus bekerja hampir tanpa henti. Atau Anda seorang dokter misalnya memeriksa lebih dari 100 pasien sehari sampai sulit waktu walau hanya sekedar untuk makan dan istirahat sejenak. Hal yang kedua yang bisa memunculkan burnout yaitu kurangnya kontrol dan otonomi. Ketika Anda merasa tidak memiliki kendali atau kebebasan dalam mengatur pekerjaan Anda, misalnya tidak ada fleksibilitas dalam menjadwalkan tugas, atau keputusan yang dibuat oleh orang lain tanpa melibatkan Anda, hal ini dapat meningkatkan risiko burnout. Rasa kurangnya otonomi dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya dan kehilangan motivasi. 3. Ketidakjelasan peran. Jika tugas dan tanggung jawab Anda tidak terdefinisi dengan jelas, atau Anda seringkali merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari Anda, itu dapat menyebabkan ketidakpastian yang meningkatkan stres dan potensi burnout. Misalnya, Anda seorang sekretaris yang tugasnya ke arah administrasi, akan tetapi disuruh melakukan kajian, mengikuti rapat, mengantarkan barang, menemani istri atasan berbelanja yang sebenarnya bukan tugasnya. Ini bisa memicu munculnya burnout. Yang keempat, konflik nilai. Nah, sahabat belajar, ternyata ketidakcocokan antara nilai-nilai pribadi Anda dengan nilai-nilai organisasi tempat Anda bekerja dapat menyebabkan konflik batin yang berkelanjutan. Misalnya, jika Anda merasa ada ketidakadilan, inkonsistensi etika, atau konflik moral dalam pekerjaan Anda, misalnya Anda melihat teman-teman Anda sering sekali izin untuk keperluan keluarga yang Anda nilai tidak wajar, sedangkan Anda memegang nilai komitmen dalam jam kerja, konflik ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kelelahan. Yang kelima, dukungan sosial yang kurang. Kurangnya dukungan dari rekan kerja atau atasan, serta kurangnya koneksi sosial yang bermakna di tempat kerja dapat membuat Anda merasa terisolasi dan meningkatkan risiko burnout. Misalnya,
Kondisi di tempat kerja semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tidak pernah duduk bersama, makan bersama, saling membantu, saling diskusi, mengungkapkan pikiran, saling peduli dengan pekerjaan teman dan sebagainya. Nah, kondisi ini juga meningkatkan risiko burnout. 6. Kurangnya waktu untuk pemulihan dan perawatan diri. Ketika Anda terus-menerus bekerja tanpa waktu untuk istirahat, waktu luang atau perawatan diri, tubuh dan pikiran tidak memiliki kesempatan untuk pulih secara optimal. Anda perlu belajar untuk bisa mengelola diri Anda. Saatnya beristirahat, maka Anda perlu menahan diri dari mengerjakan tugas kantor. Anda perlu menahan diri dari membahas pekerjaan yang saat ini mudah sekali dilakukan dengan adanya aplikasi grup chat di handphone. 7. Kurangnya keadilan atau penghargaan. Jika Anda merasa tidak dihargai, tidak mendapatkan perlakuan yang pantas, atau merasa ada ketidakadilan dalam penghargaan gaji atau promosi jabatan di tempat kerja, itu dapat mengurangi motivasi dan meningkatkan risiko burnout. Yang ke-8, kurang tidur. Bila Anda kurang tidur di malam hari, maka di siang hari Anda akan merasa lelah dan mengantuk. Saat dalam kondisi lelah dan mengantuk kemudian dibawa bekerja, nah ini juga berisiko terjadi burnout. Terakhir, ke-9, pekerjaan yang monoton. Nomor 9 ini cukup jelas ya sahabat belajar. Pekerjaan yang itu-itu saja dan dilakukan dalam waktu lama akan membuat jenuh dan berisiko burnout. Demikian sahabat, 9 penyebab seseorang berisiko terkena burnout. Penting sekali untuk kita mengenali penyebab dan mencari cara untuk mencegahnya. Selain itu, kita juga perlu mempelajari ciri-ciri burnout dan juga cara mengatasi atau mengurangi dampaknya bila mengalami burnout. Silakan sahabat dapat menyimak bahasan tentang hal-hal tersebut di video saya yang berjudul Ciri-ciri Burnout dan Cara Mengatasi Burnout. Sahabat belajar, sekian materi kita kali ini. Semoga sahabat belajar bisa memiliki hidup yang lebih baik, lebih nyaman, bahagia, dan lebih sukses. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan saya Dr. Zule. Sahabat belajar, ilmu kehidupan, salam hangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.